Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita lanjut tentang pembahasan soal-soal konsentrasi larutan ya. Untuk soal nomor 4, yang ditanya, tentukan molalitas larutan etanol C2H5OH 46% massa di dalam air. Massa atom relatif H1 C12 punya 16. Nah, ingat kembali di sini tentang konsentrasi satuan molalitas ya. Beda sama molaritas. Ini molalitas. Jadi molalitas itu disimbolkan dengan M kecil dan rumusnya mol kali 1000 per P ya. Nah, di sini molnya ini menyatakan mol daripada zat larut dan P-nya ini menyatakan massa daripada pelarut ya. Massa pelarut dan massa pelarut di sini satuannya dalam gram ya, satuannya dalam gram. Oke, nanti mol ini bisa kita kembangkan lagi jadi gram per mr kali 1000 per P ya. Nah, untuk hubungan molalitas dan persen berat ya, hubungan molalitas dan persen massa atau persen berat kita bilang. Nah, ini rumusnya sebagai berikut ya. Molalitas sama dengan persen berat per mr. Jadi dia sebenarnya ini kan gram per mr ya. Gram per mr kali 1000 per P. Jadi massa pelarutnya itu jadi 100 dikurang persen massa. Ya, 100 kurang persen berat atau persen massa. Nah, ini rumus yang kita gunakan untuk menjawab soal yang nomor 4. Nah, jadi di sini penjelasannya bahwa yang 46% ini, nah inilah yang kita sebut tadi dengan persen massanya. Ya. Jadi persen B-nya itu 46. Nanti yang dimasukkan ke rumus angka 46-nya aja. Nah, kemudian untuk C2H5OH, yang etanolnya ini, C2H5OH ini perlu kita hitung berapa MR-nya ya. MR daripada C2H5OH. Nanti hitung, disoalkan udah ada ini massa atom relatifnya. C12 kali 2 itu 24. Ditambah dengan hanya 5 tambah 1, hanya ada 6 ya. Tambah 6, kemudian oksigen itu massa atom relatifnya itu 16. Nah, ini kalau kita totalkan dapatnya MR-nya itu 46. Ya, 46. Oke, tinggal masuk rumus. Jadi yang dicari itu adalah molalitasnya. Jadi kalau di rumus ini kita masukkan, maka persen beratnya tadi itu 46. 46 per MR-nya 46. Dikalikan dengan 1000 per 100 kurang 46. Ya, tinggal kita coret ini habis ya, 4. Berarti hasilnya tinggal 1000 per 100 kurang 46, 54. Kalau sekiranya 1000 dibagi 50 ya, 1000 dibagi 50 itu kan hasilnya kalau 1000 dibagi 50 itu kan hasilnya 20. Nah, kalau dibagi 54 berarti lebih kecil sedikit dari 20, carilah jawaban yang di bawah 20 sedikit. Nah, inilah dia nih, 18,52. Yang C. Berarti ini dapatlah molalitasnya, ya, molalitasnya itu sama dengan 18,52 molar. Ya, C. Jadi jangan lupa ini rumus hubungan antara molalitas dan persen massa atau persen berat ya. Molalitas sama dengan persen berat per MR kali 1000 per 100 kurang persen berat. Oke, berarti jawabannya 18,52 molar. Ya, sekarang kita masuk ke soal nomor 5. Nah, untuk soal nomor 5 ini tentang fraksi mol ya. Fraksi mol larutan metanol itu adalah 0,50, 0,5. Tentukan konsentrasi metanol dalam larutan ini dinyatakan dalam persen massa ya. Jadi pertama kita lihat dulu untuk metanol ya. Jadi kalau larutan metanol itu kalau dibilang dia larutan metanol, nah berarti larutan metanol ini campurannya itu adalah metanol ya.
Metanol yang kita campur dengan air. Nah, jadi untuk apa? Untuk metanol itu rumusnya udah ada, CH3OH. Kalau air itu kan rumusnya itu H2O. Nanti MR-nya kalau kita hitung 12 tambahannya ada 4, ya, 12 tambah 4 16, 16 tambah 16 32. Nah, MR-nya 32, kalau H2O itu nanti MR-nya 18. Ya. Oke. Nah, jadi metanol ini nanti ini berperan sebagai zat pelarutnya. Jadi metanol ini sebagai zat pelarut. Ini sebagai zat pelarut kita singkat dengan ZT. Air itu sebagai zat pelarut, ya, air sebagai zat pelarut. Nah, hubungan antara fraksi mol dengan persen massa itu kita pahami dulu rumus daripada fraksi mol, ya, rumus fraksi mol. Fraksi mol terlarut, ya, jadi XT ini simbol daripada fraksi mol zat terlarut, ya. Jadi XT menyatakan fraksi mol zat terlarut. Jadi fraksi mol zat terlarut itu adalah NT, NT-nya itu mol zat terlarut per NP tambah NT, ya, atau NT tambah NP. NP itu mol daripada zat pelarut. Ya. Nah, jadi inilah sebenarnya dasar daripada rumus fraksi mol. Ya. Jadi XT sama dengan NT per NT tambah NP. Nah, kalau kita hubungkan dengan persen massa, ya, kita hubungkan dengan persen massa, maka rumusnya bisa kita modifikasi seperti ini. XT sama dengan persen B per MR zat larut, ya, MRT, MR zat larut, per persen B per MR zat larut ditambah untuk zat pelarutnya itu nanti 100 dikurang persen B per MR daripada zat pelarut, ya. Nah, ini dia. Jadi ini rumus yang kita gunakan nanti, ya. Rumus yang kita gunakan untuk mencari hubungan antara fraksi mol dan persen massa, ya. Hubungan antara fraksi mol dan persen massa. Nah, sekarang data yang ada di soal tadi bahwa fraksi molnya itu, fraksi mol metanol itu 0,5, ya. 0,5. Jadi 0,5 itu berarti XT-nya, ya. Jadi XT-nya itu 0,5. Jadi kalau kita masukkan 0,5 sama dengan, ya, persen massanya yang mau kita cari, ya, persen massanya yang mau kita cari. Jadi nanti ini persen massanya, jadi tadi ini kan XT-nya itu 0,5, persen massanya kita misalkan aja X persen. Ya, jadi mau kita cari X-nya itu. Jadi nanti ini X per MR zat larut. Zat larutnya tadi itu adalah metanol, ya. Berarti per 32, kemudian ini sama X per 32 ditambah dengan untuk airnya itu 100 kurang X per MR pelarut, ya, MR airnya 18. Oke, jadi kita tinggal buat perhitungan matematisnya aja di sini, ya. Oke, supaya enak, 0,5 ini kita buat jadi setengah aja. Ya, kita buat aja jadi 1/2, jadi nanti enak dikali silang, ya. Jadi kalau kita kali silang berarti dia dapat X per 32 sama dengan, tambah 100, ya, kurang X per 18. Itu sama dengan tadi ini jadi 100 kurang X per 18. Sama dengan kali silang ini, ya, 2 kali X per 32 itu jadi 2X per 32. Nah, kalau kita kumpulkan nanti 2X per 32 dikurang X per 32 itu nanti dapatnya X per 32. Berarti
100 kurang X per 18 itu sama dengan tadi 100 kurang X per 18 itu sama dengan X per 32. Ya, X per 32. Ini kalau kita sederhanakan lebih sedikit lagi, 18 sama 32 sama-sama dibagi 2, berarti ini 9 per 16. Ya. Oke. Lalu kali silang lagi, 16 kali 100 kurang X itu jadi 1600 kurang 16X sama dengan 9X. Ya. Berarti 1600 sama dengan 25X. Berarti nanti dapat X-nya itu 1600 per 25, dapatnya itu 64. Ya. Berarti kesimpulan kita bahwa persen masanya sama dengan 64%. Ya, itu jawabannya. Persen masanya 64%. Nah, itulah penggunaan daripada hubungan antara rumus fraksi mol dengan persen massa. 64 berarti jawabannya yang C. Ya, C. Yang berikutnya, soal nomor 6. Nah, untuk soal nomor 6 ini berhubungan dengan pengenceran juga ya, pengenceran. Jadi jangan lupa rumus daripada pengenceran ya. Jadi kita ingat kembali rumus daripada pengenceran ya. Rumusnya itu V1M1 sama dengan V2M2 ya. V1M1 itu berarti kondisi awal. Ini berarti kondisi akhir setelah diencerkan. Ya, kondisi akhir setelah diencerkan. Oke, nah data yang kita peroleh di sini untuk memperoleh konsentrasi Cl-, berarti di sini pembahasan kita khusus untuk ion Cl-, ya, untuk ion Cl-. Berarti nanti pada CaCl2 ini, kalau kita ionkan, CaCl2 kalau diionkan jadi Ca2 positif tambah 2Cl-, ya. Jadi yang tadi molaritasnya itu 0,15 molar, kalau kita fokus ke ion Cl-nya, berarti ion Cl-nya perbandingan koefisien kan, 2/1 kali 0,15, berarti dapatnya 0,3 molar. Ya. Oke, nah berarti kesimpulannya, pengenceran itu di sini maksudnya kondisi V1M1 ini, kondisi si Cl- setelah diencerkan dengan kondisi Cl- sebelum diencerkan. Jadi kalau sebelum diencerkan itu tadi yang 250 ml CaCl2 0,15 molar ini berarti dia Cl- itu 0,3 molar ya. Nah, jadi di sini kita ambil kesimpulan M1-nya. M1-nya 0,3 molar ya. Jadi bukan yang 0,15. Kemudian V1-nya itu yang 250 ml. Nah, kemudian M2 itu setelah diencerkan dia di atas di soal dibilang 0,10 molar dan V2-nya yang ditanya. Ya. Oke, tinggal masuk rumus. Berarti kalau kita masuk rumus V1M1 berarti 250 dikali 0,3 itu sama dengan V2 dikalikan dengan 0,1 ya. Oke, selanjutnya tinggal kita selesaikan perhitungannya. 0,3 bagi 0,1 itu 3, 3 kali 250, berarti V2-nya 750. V2-nya 750 ml ya. Oke, itu jawabannya. Dengan menggunakan rumus pengenceran tadi, 750. Oke. Jadi dengan demikian untuk soal nomor 6 ini pemanfaatan daripada rumus pengenceran ya, rumus pengenceran. V1M1 sama dengan V2M2. Nah, tapi yang penting itu adalah pemahaman tentang yang diencerkan tadi, kita konsentrasinya ke Cl-nya ya. Makanya tadi ini larutan CaCl2 ini kita ionkan, makanya yang kita cari itu konsentrasi Cl-nya jadi 0,3 molar ya. Itulah dia M1-nya tadi. Volumenya sama, volumenya tetap 250. Ya, ini dulu pembahasan soal tentang konsentrasi larutan.